Sobat Lestari, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan ASN Kehutanan. Ruang inspiratif tempat kita berbagi cerita, semangat, dan makna pengabdian untuk Indonesia hijau yang kita cintai. Hari ini, kita akan ngobrol tentang tema yang sangat menarik, visualisasi bangsa, kampanye bangga berbangsa, dan bernegara Indonesia. Kita akan bahas bagaimana rasa cinta tanah air bisa tumbuh lewat pengabdian kita sebagai ASN di bidang kehutanan. Dan tentu saja, aku nggak sendirian nih. Udah hadir rekan-rekan hebat, ada Kak Rani. Hai. Ada Bang Farhan. Halo. Hai. Ada Bang Rahman. Halo. Halo. Ada Bang Nanda. Halo. Saya sendiri yaitu Alicia. Oke, teman-teman, kita mulai dari pertanyaan pertama. Kalau dengar kata visualisasi bangsa, apa sih yang terlintas di pikiran kalian, terutama sebagai ASN kehutanan? Buat aku, visualisasi bangsa itu seperti melihat Indonesia lewat hijaunya hutan, birunya laut, dan kokohnya gunung. Sebagai ASN di bidang konservasi, aku percaya hutan adalah cerminan karakter bangsa kita. Kuat, beragam, dan memberi kehidupan. Kalau menurut aku sih, aku setuju juga sama Rani ya kan. Kalau dari sisi teknologi kehutanan, aku melihat visualisasi bangsa Indonesia itu sebagai bentuk kemajuan. Ketika anak bangsa atau kita bisa mengelola hutan dengan data digital, sistem satelit, dan inovasi hijau, itu menunjukkan Indonesia gak kalah jauh deh dari negara-negara lainnya dalam menjaga alam tercinta ini. Menurut aku sih, visualisasi bangsa itu terlihat dari masyarakat yang sadar akan lingkungannya. Lewat penyuluhan, aku sering lihat sih bagaimana cara desa itu belajar menjaga sumber dayanya dengan semangat gotong royong. Itu Indonesia banget loh, bersatu untuk kebaikan bersama. Aku menambahkan sedikit, sebagai perencana, aku melihat visualisasi bangsa dalam setiap peta dan rencana kerja yang kita buat. Setiap garis dan warna peta itu punya makna. Di sanalah masa depan Indonesia hijau kita rencana bersama. Luar biasa. Jadi disimpulkan, visualisasi bangsa dalam konteks kita bukan hanya tentang pemandangan indah, tapi juga tentang semangat menjaga bumi pertiwi yang kita cintai. Sekarang kita bahas inti kampanye kita, bangga berbangsa dan bernegara. Sebagai ASN, bagaimana sih kita menumbuhkan rasa bangga itu lewat pekerjaan sehari-hari? Bagi aku, rasa bangga itu hadir setiap kali kita berhasil menjaga kawasan konservasi tetap lestari. Saat melihat satwa liar hidup aman di habitatnya, rasanya kayak melihat bendera merah putih berkibar di tengah hutan. Tenang tapi penuh makna. Benar sekali. Aku setuju dengan Rani kali ini. Bagi kami, ataupun kita semua yang bekerja dengan data dan teknologi, kebanggaan muncul saat inovasi buat anak bangsa bisa membantu tugas dalam pelestarian hutan. Seperti contohnya, Sobat Hijau pernah mendengarkan tentang mengenai deteksi dini mengenai kebakaran hutan seperti yang dikembangkan dalam negeri. Itu adalah bukti nyata bahwa anak negeri sangat cinta dengan bangsa Indonesia dan hutan Indonesia. Kalau menurut aku sih, kembangan itu muncul saat melihat masyarakat yang dulu menebang hutan, ini jadi pelindung hutan. Perubahan itu hasil dari kerja bersama, bukan paksaan. Di situ terasa banget loh semangat kebangsaannya, karena kita membangun dari hati kita sendiri. Dan bagi berencana seperti aku, rasa bangga muncul ketika setiap program kehutanan bisa memberi manfaat langsung ke masyarakat. Karena pada dasarnya, tugas kita bukan hanya menjaga pohon, tapi juga menjaga kehidupan manusia di sekitarnya. Indah banget ya. Jadi, bangga berbangsa dan bernegara bukan hanya lewat upacara atau simbol, tapi lewat dedikasi kita menjaga bumi Indonesia tetap lestari. Nah, kita tahu pemerintah sedang mengaungkan kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Menurut kalian, bagaimana cara kita di kehutanan bisa ikut menyukseskan kampanye ini? Mungkin bisa lewat edukasi lingkungan yang inspiratif,
Misalnya membuat video pendek atau pameran foto tentang hutan Indonesia yang indah. Visual-visual itu bisa menggugah rasa cinta tanah air, terutama bagi generasi muda sekarang. Aku juga berpikir sangat penting dalam menggunakan teknologi untuk kampanye yang positif. Kita bisa bikin aplikasi edukatif, sistem informasi publik mengenai hutan, ataupun kampanye digital hutan untuk Indonesia. Itu bisa menjangkau untuk masyarakat yang tinggal di hutan yang lebih pedalaman. Menurut aku sih kalau dilihat dari sisi lapangannya, kita bisa jadikan untuk kegiatan gotong royong dan penanaman hutan kemudian jauh sebagai kampanye nasionalisme lingkungan. Jadi cinta bangsa itu diwujudkan dengan menanam, bukan hanya berbicara. Aku juga ingin menekankan pentingnya komunikasi setiap laporan, data, dan kebijakan yang kita buat harus membawa semangat cinta tanah air. Bukan sekedar angka, tapi cerminan tanggung jawab sebagai abdi negara. Luar biasa semuanya. Jadi, lewat hutan, kita bisa mengajak bangsa ini mencintai Indonesia dengan cara yang paling alami, yaitu menjaga bumi pertiwi. Sobat Lestari, dari obrolan hari ini, kita belajar bahwa visualisasi bangsa bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tapi tentang apa yang kita jaga dan kita perjuangkan. Sebagai ASN di bidang kehutanan, tugas kita bukan sekedar bekerja, tapi mengabdi untuk alam, untuk rakyat, dan untuk Indonesia. Menjaga hutan berarti menjaga kehidupan bangsa. Inovasi kita hari ini adalah warisan untuk hutan Indonesia ke depannya. Gotong royong adalah akar dari kehutanan dan kebangsaan kita. Dan rasa cinta tanah air tumbuh subur ketika mencintai alamnya. Terima kasih untuk rekan-rekan ASN hebat. Terima kasih kepada Kak Ani, Bang Farhan, Bang Rahman, dan Bang Nanda. Dan untuk Sobat Lestari yang telah mendengarkan, mari terus tunjukkan kebanggaan kita sebagai anak bangsa. Semuanya Bersama Jaga negeri, jaga Indonesia. karena Kita kita bangga bangsa dan bangsa. bernegara. Dadah, Thank you assalamualaikum. very much.